bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya, makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak terima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik kali kan? Biarkan aja dulu, Iya, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya kan. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah kalau ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. mereview ya. Tetap. Karena Doktif adalah sekali lagi Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Betul Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer yang menyerang Doktif dengan kata-kata oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini benar-benar Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini. Itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu. Ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview? Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan, Bang bicara. Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya. Oke? Udah? Sudah. Terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana? Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Doktif mau tanya dong, ini kan Doktif juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara Doktif sendiri yang jual skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau Doktif tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa Doktif, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Doktif ingin menjatuhkan usaha orang atau Doktif berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Sudah. Bang, setelah ini seperti apa Bang? Artinya sudah Setelah selesai. ini saya pulang. Maksudnya tidak ada lagi Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Main sekarang Lagi tidur. santai ini, nggak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Semua jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Satu bang. Ada tambahan nih. Siap-siap ya, nanti di minggu depan Doktif akan kembali melaporkan. Ini bukan Doktif doyan ya, enggak. Jadi hobi sih. Enggak gimana, bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara dokter Daripada jam ngelabrak, segini. daripada Iya, ngelabrak, benar. pilih mana? Pilih ngelabrak. ayo. Silakan datang Harusnya ya. gua pulang dari jam 4 nih. Gue tungguin semua. Jadi Doktif Kapan, juga Dok? akan Biar minggu depan kumpul insya Allah ini, ya, Doktif teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter, inisialnya nggak perlu ya, dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Jadi di sini Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Kalau mau gue gede. Aku gue gede loh. Jadi sih kelas lah. Gak ada embel-embel. Pokoknya pokoknya profesinya dokter aja gitu. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dok bukan? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Tungguin aja ya. Laporkan pencemaran nama baik yang seperti apa dok? Ya udah aja nanti. Gila, gila lapor ya. Kan nanti kan Kasihan lapor polisi aja juga ya. manusia tahu harus Betul. tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, Doktif bukan main ngelabrak ya. Doktif nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Doktif melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Niki soal Bang Rasman boleh? Kenapa nih? Yang misal dia ngamuk Niki sebentar kan Niki. Apa-apa. Mungkin Bang Fahmi juga bisa komentar. Kasih komentar. Si kodok buduk ya. Di pengadilan. Berantem di pengadilan negeri Jakarta Utara kasusnya itu. Iya, harusnya handphone jangan Kejaksaan Agung ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura Ninja sangat amat ricu. Harusnya diberi diberi sanksi agar ada pengacara naik ke iya, agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat juga seperti apa Bang menanggapi itu? Tindakan naik ke atas Saya meja belum seperti melihat kalau itu. Bang Pam itu nggak main sosial media, Itu Gili. contempt of court. Beda ya. dia. Jadi hal-hal yang melanggar. Tapi apakah itu setelah sidang? Apakah dalam proses sidang? Coba Anda bisa jawab. Proses sidang Bang. Proses sidang apa setelah sidang? Contempt of court. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka. Tapi emang karena Rasman blow on ya. Kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu. Harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Mungkin dalam undang-undang Dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin gitu. Itu biasanya majelis hakim yang akan memutuskan. Itu contempt of court, itu penghinaan terhadap persidangan. Bang bisa kena pasal lapis gitu sih Bang, atau kena hukuman penjara gitu? Nah sayangnya, nih gue jawab nih ya, gue pinter nih, ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu, lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya bang ya, belum ada undang-undangnya. Jadi mungkin begini. Tadi meluruskan kabar simpang siur nih kan. Lagi. Katanya putus Gak usah ngurusin percintaan gua, ya itu juga masih 1 bulan. Lo mau pada ngapain sih? Pada banyak yang sedih. Itu urusan kalian. Kalau kalian sedih itu urusan kalian. Putus nggak putus itu urusan gue. Jadi baik-baik aja ya. Tapi masih baik-baik aja. Ya masih putus nggak putus ya urusan aku lah. Tapi masih sekarang masih harmoni sama Jadi baik-baik aja nih. Ya, Masih dia seneng banget nanti dikira beneran gue putus tuh mau lagi. private soal romansa ya. Jadi gue nggak mau. alasannya apakah Niki mau Ya terserah gue. Habis kalau gue nggak private kalian ngurusin, semua ngurusin. Dikit-dikit gue nempel cowok,
langsung digosipin. Dikit gimana Pak cowok digosipin gitu. Oke bang, mungkin sedikit statement dari abang sendiri seperti apa tadi bang? Laura cantik banget hari sekarang. Di mana Punya pacar baru ya kak? Punya pacar baru ya Laura kak? pacar barunya kan Lebih ganteng, lebih ganteng pacar baru. Laura cantik, sudah balik seperti anak kita ditantang sama Mirzani yang Rasman foto bareng diurus. Laura gimana? Ditantang. Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang silingnya tinggi, jadi lehernya nggak begini terus. Abi udah ketemu sama Laura belum?